Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Rasjid dari NIM 334210029. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai kesetimbangan fasa part 2, yaitu diagram fasa biner dan diagram fasa Turner. Untuk pokok pembahasan pada presentasi kali ini dibagi menjadi dua, diagram fasa biner dan diagram fasa Turner. Di diagram biner saya akan membahas mengenai sistem eutektik, reaksi C sama dengan AB, dan incongruent melting. Dan di diagram Turner akan bahas tentang pembacaan diagram fasa Turner 3 fasa dan contoh dari diagram tersebut. Diagram biner. Diagram biner sendiri merupakan suatu diagram yang dimana dia ini menggambarkan dua jenis fasa dan menunjukkan sifat solubilitas timbal balik pada suhu tertentu dengan tekanan yang sama. Di dalam suatu diagram fasa ada namanya sistem eutektik. Sistem eutektik sendiri merupakan sebuah campuran dari dua atau lebih senyawa yang dimana mereka melebur secara berbarengan pada suhu yang sama. Pada diagram fasa, sistem eutektik ditandai dengan suatu titik yang kalau dalam diagram ini titik E. Di titik E ini melambangkan suatu kenyataan, artinya itu satu-satunya titik yang dimana sesuai dengan apa yang ada di realitasnya. Untuk pembacaan diagram biner itu pertama dalam SA1 itu masih ada di fasa liquid. Lalu A1 menuju A2 suhunya diturunkan, itu udah mulai terbentuk atau padatan B itu mulai terbentuk dan masuk ke fase liquid plus B, yang dimana akan menyebabkan dalam liquid itu komponen A lebih banyak terkandung. Lalu ke A2 ke A3 itu solid B itu mulai lebih banyak lagi terbentuk dan komponen A pada liquidnya itu juga lebih banyak, serta di dalam liquid dan solid liquid yang terkandung kaya akan A dan solid B itu perbandingannya itu sama. Artinya jumlahnya sama. Selanjutnya dari A3 ke A4 itu cairannya semakin berkurang dan lama-kelamaan akan membeku dan membentuk solid A dan B dan menjadi sistem dengan dua fasa. Selanjutnya ada diagram biner untuk reaksi C sama dengan AB. C sama dengan AB itu secara umumnya kalau reaksi biner itu C-nya atau si gabungannya itu, liquid gabungannya itu berbentuk AB. Nah, untuk pembacaannya ini kurang lebih sama dengan diagram biner yang sebelumnya, tapi yang dibedain itu cuman bentuk dari diagramnya. Diagram biner untuk reaksi C sama dengan AB itu seperti penggabungan dari dua diagram sistem eutektik tadi. Selanjutnya ada incongruent melting. Jadi ini kenapa dibilang incongruent, itu karena ada dua hal yang membedakan dari reaksi umum tadi. Jadi yang pertama itu si C-nya atau gabungannya ini bukan berupa AB, tapi dia berupa A2B. Kalau di diagram ini itu Na2K. Lalu yang kedua yang bedain, si C tadi itu dalam fase solid bukan liquid, karena dia ini tidak bisa stabil dalam fase dalam fase liquid. Untuk pembacaan diagramnya dari A1 ke A2 itu masih belum ada perubahan dan ada di dalam fase dalam fase liquid. Lalu A2 ke A3 itu Na-nya mulai mengendap dan komposisi K pada liquid itu ada lebih banyak. Lalu A3 ke bawah itu sampel benar-benar isinya itu solid aja, itu solid Na dan solid Na2K. Lalu untuk yang B1 ke B2 itu nggak ada perubahan, tetap liquid. Lalu B2 ke B3 itu liquidnya kaya akan endapan Na dan solid Na2K mulai terbentuk. Dan pada B3 itu ada titik namanya titik peritektik. Di mana titik peritektik ini tiga fase, yaitu fase liquid, fase senyawa Na2K, dan fase larutan kaya akan Na itu jumlahnya setimbang. Lalu untuk B3 ke B4 itu udah nyampe ke titik eutektik, di mana liquidnya udah memadat yang menghasilkan dua fasa solid, yaitu solid K dan solid Na2K. Selanjutnya ada diagram Turner. Diagram Turner sendiri merupakan suatu diagram yang dimana dia ini membentuk yang dia ini
berbentuk segitiga sama sisi, yang dimana sudut-sudutnya itu ditempati oleh komponen zat. Sisi-sisinya itu menyatakan bagian 100% atau bisa dibilang 1 dari zat yang berada di setiap sudutnya. Untuk bentuk dari diagram Terner 3 fase itu seperti ini ya. Jadi, di sini ada 3 fraksi mol A, fraksi mol B, dan fraksi mol C. Dan 3 fraksi mol ini kalau ntar dijumlahkan itu, XA plus XB dan plus XC itu jumlahnya sama dengan 1. Pasti sama dengan 1. Untuk pembacaannya, di sini diambil misalnya titik P. Titik P itu kalau misalnya kita mau tahu nilai dari XA, berarti itu kita tarik ke kanan dan menunjukkan angka 0,5. Terus untuk XB-nya kita tarik ke kiri bawah, itu nunjuk ke angka 0,1, serta kalau XC kita tarik ke kiri atas, itu merujuk ke angka 0,4. Jadi titik P itu mewakili XA sama dengan 0,5, XB sama dengan 0,1, dan XC sama dengan 0,4. Lalu untuk contoh dari diagram Terner, ini saya ambil dari diagram Terner 3 cairan. Di sini nggak ketiga-tiganya itu terbentuk jadi satu cairan, tapi ada yang terbentuk menjadi 2 fasa, ada yang terbentuk jadi 1 fasa. Campuran di bagian bawah itu bakal menjadi 2 fasa, yaitu fasa W dan fasa T. Kalau campuran yang berada di bagian atas itu bakal menjadi 1 fasa. Jadi fasa EW dan fasa ET. Kenapa gitu? Karena di sini tuh ada namanya titik P. Titik P ini namanya flat point, di mana menggambarkan bahwa 2 fasa itu mengalami kesetimbangan untuk menjadi identik. Jadi titik P ini ntar akan membentuk suatu kurva yang titik batasnya itu udah diketahui dengan cara eksperimental. Nah, di dalam kurva tersebut itu ntar bakal terdapat bagian atau daerah yang memiliki 2 fasa. Dan kalau di luar garis kurva itu bakal ada daerah yang terdiri dari 1 fasa. Untuk pembacaannya itu pertama di A1. A1 kan di sini ya. Itu masih ada 2 fasa. Lalu ke A2, A1 ke A2 itu walaupun E-nya bertambah tapi tetap di dalam 2 fasa karena itu tadi dia masih di dalam kurva P tadi. Lalu selanjutnya ada A2 ke A3. Itu masih di 2 fasa juga, tapi lapisan T-nya itu masih udah tersisa jejak-jejaknya aja atau sisa-sisanya aja. Lalu untuk A3 ke A4 itu E-nya kan masih semakin bertambah, semakin tinggi, jadinya buat si sistemnya itu keluar dari A4 yang membuat jadi 1 fasa tadi, yang bagian atas menjadi 1 fasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.